mungkin di musim ini bisa kita lihat karena sudah mendung seperti ini, betul. Itu ada satu hal yang mungkin dikhawatirkan sama sahabat panen raya semua, Mas, yaitu penyakit. Iya, betul sekali, Mas. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit lah, Mas, bagaimana cara Mas Wahid untuk menghindari beberapa penyakit, terus juga mungkin dikasih sedikit gambaran terkait dosis penggunaan, Mas. Halo sahabat Panen Raya, kembali lagi di Panen Raya TV, media informasi pertanian untuk panen lebih maksimal. Nah, sahabat Panen Raya, saat ini kita sedang berada di Tembara, Kabupaten Temanggung. Kebetulan kita sedang bersama dengan salah satu petani yang sangat menjadi panutan ya, khususnya di daerah Temanggung. Beliau adalah Mas Wahid. Ya, Mas Probo. Selamat siang Mas Wahid. Oke, selamat siang Mas Probo. Oh ya, ini Mas Wahid. Mungkin sebelum kita bertanya-tanya terkait dengan tanamannya Mas Wahid yang luar biasa ini, ya, Mas. Mungkin sedikit perkenalan Mas terkait dengan Mas Wahid. Monggo, Mas. Siap Mas Probo. Oke, teman-teman petani cabai semua, perkenalkan nama saya Wahid Sidik Sulistyo. Biasa dipanggil Wahid kalau di sini, Mas. Asal saya Dusun Durenan, Desa Tembara, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk nama saya itu, untuk umur saya 33 tahun, Mas. Masih milenial. Luar biasa. Jadi ini termasuk petani milenial yang cukup ngemat sama tanduran, cukup perhatian sama tanaman. Nah, mungkin nanti kita banyak tanya-tanya sahabat Panen Raya terkait dengan kiat-kiatnya seperti itu. Nah, Mas Wahid, mungkin sedikit digambarkan ya Mas Wahid. Pertama kali tanam cabai itu tahun berapa Mas Wahid? Untuk saya belajar bertani cabai itu sejak dari 2019, Mas. Oh, 2019. Sejak dari tahun 2019 berarti sudah 5 tahun ya? 5 tahun, Mas. Jadi ya belajar lah, Mas, belajar mengamati. Alhamdulillah dari sampai sekarang saya masih bertahan untuk berbudidaya tanaman cabai, Mas. Luar biasa. Jadi memang sudah 5 tahun berkecimpung di dunia percabaian, khusus cabai ya Mas? Iya, saya khusus fokus di tanaman cabai rawit, Mas, untuk yang saya tanami. Oke, siap. Berarti memang kalau sudah fokus di satu tanaman harusnya expertnya lebih luar biasa lagi nih sahabat Panen Raya. Jadi nanti kita tanya-tanya banyak lah terkait dengan percabaian duniawi yang sedang panas ini karena harganya juga sangat panas. Iya, alhamdulillah ini pas ya sekitar 2 mingguan ini harga mulai membaik ya cabai rawit, Mas. Siap, betul. Oh ya Mas Wahid, untuk tanaman yang sekarang ini yang di belakang saya ini sekarang nanam total berapa tanaman sih Mas? Untuk tanaman yang saya tanam sekarang ini kurang lebih, kalau di sini ukuran tanah kan pakai kesuk 7 kesuk ya, 7 kesuk atau kurang lebih 7.000 meter persegi, Mas, untuk tanamannya. Untuk total ya kurang lebih kan 1.000 meter perseginya. Kalau di sini saya memuat di angka 1.600-1.700. Oh, soalnya untuk jarak tanam saya pakai 60 jarak tanamnya. Jarak tanam 60. Ya. Itu yang dirasa mungkin dari pengamatannya Mas Wahid paling optimal segitu ya Mas? Ya, kalau yang sudah saya amati dengan jarak tanam 60 itu saat cuaca musim hujan ekstrim seperti saat ini, untuk penularan jamur dan penyakit itu agak menurun lah, tidak cepat lah. Oh iya, siap. Berarti ini bukan sekedar kira-kira ya Mas, tapi memang sudah diteliti. Oh, kalau jarak tanam 60 itu bisa setidaknya mengurangi resiko. Iya, mengurangi resiko. Ya memang nanti dari jumlah populasi tanaman agak jadi sedikit, cuman itu kalau saya pribadi, Mas. Jadi kita lebih
mengandalkan bahwa panennya lebih maksimal. Iya betul Mas. Daripada terserang banyak penyakit, mending Betul sekali Mas. tanamannya dikurangi untuk memaksimalkan produksi. Iya betul betul. Siap. Nah, berbicara tentang produksi Mas. Iya betul. Hal yang paling disukai dari petani kan panen. Iya betul Mas. Nah, analisis produksi atau analisis biaya untuk panennya seperti apa toh Mas? Ya kalau saya kan ini kebetulan untuk tanaman cabai ini saya ya kerjasama sama adik saya yang merawat ya, yang merawat adik saya ya, bisa dikatakan banyak yang saya buruhkan kalau di sini Mas. Jadi kalau perhitungan saya itu dari mulai olah tanah sampai perawatan sampai panen itu menghabiskan biaya kurang lebih di angka 8 sampai 10.000 Mas per pohon. Ya, per pohon untuk biayanya segitu, nanti tergantung hasil panenan. Biaya itu fleksibel tergantung serangan hama dan penyakit Mas. Soalnya jujur untuk musim ini memang di tanaman cabai rawit untuk hama penyakit sudah berbagai macam hama dan udah pada kebal, terus ditambah sekarang musim hujan ini, hujan hampir full tiap hari, otomatis kita nyemprotnya juga untuk durasi nyemprot kita lebih tambah sering. Mas. Iya betul. Oh, terkait dengan durasi semprot Mas, ini berapa hari sekali sekarang untuk kondisi seperti ini? Untuk kondisi seperti ini saya kalau yang rutin seminggu 2 kali Mas. Seminggu 2 kali. Cuman kadang kalau memang hujannya kok misal sehari full hujan, itu kadang saya 01, jadi hari ini nyemprot, besok enggak, terus habis itu nyemprot. Iya, lihat kondisi hujan kalau ini untuk jadi kalau normal itu seminggu 2 kali, kalau kondisi sedang tidak memungkinkan ya let 1 hari. Iya, 01. Oh, gitu ya, betul. Jadi ngobat itu enggak harus sesuai dengan jadwal ya Mas, jadi menyesuaikan kebutuhan tanaman. Iya betul Mas. Soalnya ya mau dikata apa lagi, karena cuaca sedang seperti ini ya, harus sering-sering ke lahan. Iya harus insentif sekali Mas. Inisiatif ke lahan ya. Betul. Nah Mas Wahid, terkait dengan cuaca yang seperti ini, kendala-kendala apa sih yang sedang dihadapi petani cabai khususnya di daerah Temanggung Mas? Untuk kendala untuk tahun ini untuk petani cabai sangatlah berat Mas, saya yang mengalami sendiri. Berbagai macam ya, dari vegetatif itu yang pertama sekarang virus Gemini Mas. Virus Gemini atau bule. Virus Gemini sekarang kan udah endemik dan sangat merajalela. Ya betul. Dari itu yang pertama, terus otomatis dengan keadaan seperti ini pemakaian insektisida jadi lebih boros ya. Itu kendalanya Mas. Dan yang kedua ya, sebagai petani ini kan tidak bisa menentukan harga pasar ya. Tidak menentukan, tidak bisa membuat harga pasar lah, harga manut pasar ya. Kadang kalau pas harga jeblok anjlok seperti kemarin nyampe 15, salah itu yang ini pusing, kepalanya agak pening Mas. Aduh, betul. Karena tadi yang disampaikan Mas Wahid ya Mas, per pohon itu biayanya sampai 10.000. Iya. Kalau panenannya 15.000 itu kadang sangat susah untuk nutup ya Mas. Ya nggak nutup Mas, buntung Mas. Buntung ya. Nah itu makanya ya salah satu kendala dari pertanian ya, memang regulasi harga itu sangat penting ya Mas. Mungkin ada lagi Mas terkait dengan kendalanya? Ya kendalanya itu kalau dari segi permodalan itu, terus dari itu paling kendalanya virus Gemini itu Mas. Virus Gemini paling kalau musim hujan ya serangan jamur, serangan patek, busuk batang, itu yang harus sangat diwaspadai. Sebab kalau nggak diwaspadai, kita sudah waktunya panen tapi tanaman kita banyak yang terserang jamur, aduh bisa habis tanamannya Mas. Malah kadang kalau tidak ditangani dengan baik, lebih banyak panen pateknya daripada yang enggak. Betul sekali Mas. Aduh, itu sangat merepotkan dan sangat merugikan lah. Karena harga jual dari tanaman yang sudah terkena kan anjlok sekali. Anjlok, betul. Betul. Nah Mas Wahid, mungkin kan
ini Mas Wahid yang langsung terjun di dunianya ya. Iya. Karena saya kan juga belum terlalu fasih lah dengan dunia percapean. Katanya harga sedang naik ya Mas? Aduh, ini alhamdulillah banget Mas. Untuk harga ini sekarang sudah di angka kepala 4. Kemarin sempat sampai 55, terus tadi malam itu 46-an. Kemarin 55, ini tadi malam 46-an lakunya. Jadi alhamdulillah sekali untuk harga sudah membaik. Jadi sebagai petani seperti saya ini untuk menutup operasional dari perawatan itu jadi nutup lah Mas istilahnya. Betul. Jadi memang kadang kalau saat harga naik ini di media udah pada rame ya, harga cabai meroket, harus diturunkan dengan segera. Harga cabai meroket, padahal kan media nggak tahu betapa susahnya menanam cabai, biayanya seperti apa, terus kendala saat ini yang dihadapi petani seperti saya ini apa, itu kan sangat bermacam-macam. Jadi media hanya memberitakan tentang konsumen terakhir, padahal produsennya pun sedang pontang-panting untuk mengembalikan. Ya, itu begitulah petani ya Mas. Iya, jadi seperti itu ya Mas. Kita haraplah ke depan pemerintah punya regulasi harga yang lebih tepat lah. Iya, yang betul. Konsumen juga tidak merasa diberatkan, produsen juga ringan lah. Iya, betul Mas. Betul nggih? Nah mungkin kita tanya, ini sudah berbuah banyak, sudah panen berapa kali Mas? Ini sudah petik sampai 13 kali Mas. 13 kali, kita lihat buahnya masih sangat banyak. Ya alhamdulillah Mas. Genjah kalau bahasa gembel ini Mas. Gembel bahasa sini ya. Kalau bahasa daerah Jawa Barat itu genjah. Genjah ya. Alhamdulillah. Nah ini satu lagi Mas yang mungkin di musim ini bisa kita lihat karena sudah mendung seperti ini. Betul. Itu ada satu hal yang mungkin dikhawatirkan sama sahabat panen raya semua Mas, yaitu penyakit. Iya betul sekali Mas. Nah mungkin bisa di spill sedikit lah Mas, bagaimana cara Mas Wahid untuk menghindari beberapa penyakit, terus juga mungkin dikasih sedikit gambaran terkait dosis penggunaan Mas. Untuk penyakit musim hujan ini kita paling fokus di jamur ya Mas. Untuk di musim hujan ini. Jadi untuk jamur ya lumayan menjadi momok utama untuk petani cabai. Betul, nggak lumayan lagi Mas. Khususnya saya ya. Yang pertama itu ada patek, terus ada busuk batang, bercak daun, layu fusarium, sangat banyak sekali Mas. Ya itu biasa. Kalau dari saya pribadi ya, untuk perawatan fungi ya harus konsisten ya, jangan sampai nggak konsisten, nanti bisa fatal dan bisa gagal panen Mas. Betul Mas. Nah mungkin kita bahas satu-satu dulu ya Mas. Oke. Terkait dengan yang sedang banyak terjadi kan salah satunya layu fusarium Mas. Iya. Nah itu salah satu cara untuk bisa menghindari layu fusarium itu gimana Mas? Soalnya memang sahabat panen raya ini banyak juga yang mengeluhkan terkait dengan banyaknya gejala layu fusarium Mas. Iya betul. Kalau dari layu fusarium sendiri itu saya paling pencegahannya dulu, paling saya untuk pH dari tanaman ini. Jadi saya sering ngecek untuk pH-nya biar tetap normal ya, minimal di angka 6,5 lah. Normal itu saya paling memberi penaburan dolomit dan juga pengocoran kalsium Mas. Pengocoran kalsium saya pakai Malika itu saya kocorkan itu paling interval ya 2 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang kalau ya satu minggu sekali itu pakai Malika. Paling itu kan saya ngocornya pakai drum ya. Pakai drum, jadi 1 drum 200 liter itu saya kasih 3 kilo, terus saya kocor di pangkal. Itu buat pencegahan anunya Mas, layu fusarium. Itu membuka banyak gambaran ya untuk sahabat panen raya. Berarti yang perlu diperhatikan sebenarnya tanah dulu ya Mas. Iya betul, tanah dulu Mas. Karena memang kalau tanahnya memang sudah dengan pH-nya sudah normal
dengan pH yang sudah normal yaitu 6,5 sampai 7, akar itu bisa berkembang dengan pesat ya Mas. Iya, untuk dengan tanamannya normal. juga bisa lebih ampuh lah terhadap. Jadi kalau ada penyakit karena dia sudah normal, bisa untuk setidaknya mencegah untuk penyakit itu bisa masuk ya Mas. Iya, betul sekali Mas. Itu salah satu gambaran utamanya sahabat Pandaraya untuk menanggulangi fusarium. Pasti harus dilakukan pengecekan tanah dulu. Dan paling itu nanti kalau fungisidanya ya Mas, fungisida itu juga penting juga. Oh, fungisida. Masih pakai fungisida? Ya kadang ini kita mainnya kan kocor. Paling untuk yang tanah kita tak kocori pakai mancozeb sama simoksanil sama metalaksil. Ya itu pakai itu yang kemarin kan saya yang pakai mancozeb pakai mantra, terus moksan sama recil. Jadi nanti lihat kondisi tanaman, misal ada yang terserang itu baru saya pakai untuk kocor, pakai moksan sama mantra, nanti saya rolling moksan, nanti saya rolling mantra sama recil itu. Jadi 2-3 bahan aktif tapi 2 kali aplikasi. Itu saya kocor. Nanti lihat kalau ada serangan baru saya kocor. Berarti kalau sudah ada serangan baru ya. Iya, baru betul, kita lakukan biar yang lain tidak tersebar. Iya, betul Mas. Paling itu Mas untuk layu-layuan layu fusarium ya. Betul. Jadi untuk layu fusarium ya salah satunya itu ya Mas. Dengan mengecek kondisi tanah, yang kedua kalau sudah ada serangan ya kita kocor sama mancozeb, metalaksil sama simoksanil. Iya, betul. Oke, itu ilmu yang sangat berharga Mas Wahid. Iya. Nah, mungkin selain dari layu, karena musimnya hujan seperti ini, kelembabannya tinggi Mas. Iya, betul. Ada busuk batang dan ada patek. Iya, betul sekali. Ya, itu jamurnya busuk batang, patek, terus busuk ranting, bercak daun. Untuk fungisida untuk patek ini memang saya selalu konsisten menggunakan itu Konate, itu sangat ampuh sekali. Konate, terus Konate itu saya rolling menggunakan bahan aktif apa itu ya? Octave itu, Octave. Pakai itu buat pateknya pakai itu. Terus kalau untuk busuk batang itu kita pakainya bahan aktif yang klorotalonil pakai merek Jinggo. Klorotalonil itu yang saya pakai, klorotalonil, terus metalaksil yang buat spray, sama dimetomorf yang buat busuk batang. Nah, jadi itu sama untuk tembakannya saya pakai Zurfek itu Mas. Oke, berarti itu salah satu yang bisa digunakan. Yang pertama tadi kita review ulang untuk patek itu penggunaannya menggunakan Konate, nanti di rolling sama Octave. Iya, betul. Nah, untuk Konatenya sendiri Mas, itu menggunakan dosis berapa Mas? Untuk Konate kalau tanaman udah masuk generatif di atas 80 harian itu saya pakai dosis 1 mili per liter airnya Mas. 1 mili per liter. 1 mili per liter airnya. Terus tadi yang Octave itu 1 gram per liter air, pakai itu. Terus yang untuk busuk batang dan bercak itu kita pakai itu Jinggo, klorotalonil sama metalaksil, recil, sama dimetox ya. Jadi untuk dosis ya untuk Jinggo pakai 2 gram per liter air, terus untuk recil pakai 1 gram, 1 sampai 2 gram lah, lihat cuaca ya. Sama untuk dimetomorfnya itu paling saya pakai 0,5 gram per liter airnya. Jadi memang sangat ampuh sekali ini di tanaman. Jadi untuk tingkat serangan jamurnya bisa terkendali lah Mas. Alhamdulillah. Ya, betul sih Mas. Kalau yang saya lihat memang sangat luar biasa, tanamannya bisa berkurang sekali penyakitnya padahal cuacanya seperti ini. Alhamdulillah ya. Yang modalnya ya konsisten dan, ya. Kita teliti ya Mas. Ada serangan sedikit langsung kita tangani biar nggak menjalar kemana-mana Mas. Ya, betul Mas. Jadi kalau yang saya suka dari Konate itu pateknya aman, tidak nular, dan untuk tunasnya itu nggak macet. Soalnya kalau saya
lihat di tulisannya itu ada ZPT-nya. Itu saya sukanya betul, itu, betul, dan betul. daunnya itu bisa hijau sehat Mas, bersih loh. Ya, betul, Daunnya betul. hijau bersih. Itu saya sangat suka, udah lama pakai dan Betul. memang hasilnya sangat mantap. Nah, mungkin untuk sedikit gambaran kepada sahabat panen raya, untuk Konate sendiri kan ada 2 bahan aktif ya Mas? Iya betul Mas. Yang pertama azoxystrobin, yang kedua difenoconazole. Nah, difenoconazole ini kalau kita tidak imbangi dengan ZPT, nanti pertumbuhan tunas barunya terhambat ya Mas. Betul terhambat Mas. Makanya jadi kalau memilih bahan aktif yang ada bahannya difenoconazole, teman-teman harus sedikit waspada, carilah yang ada ZPT-nya seperti di Konate. Karena kalau tidak, mungkin kalau tanaman sahabat panen raya baru panen 1 kali 2 kali nanti jadi suloyo ya Mas. Iya betul Mas. Itu jadi pilihlah produk yang sudah sesuai seperti Konate sahabat panen raya. Ya alhamdulillah ini saya juga sudah membuktikan memang untuk hasilnya sangat bagus. Betul, di tanaman. Jadi tanaman saya aman dari serangan jamur ya Mas. Alhamdulillah ini ya bersyukurlah. Alhamdulillah. Betul.